Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat sejahtera. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kenalkan, nama saya Ibu Yatmi SPD. Rumah saya tidak jauh dari SMP 3 Ngawi, yaitu Jalan Raya Solo kilometer 6 Watualang Ngawi. Anak-anak, pada masa MPLS ini Bu Yatmi akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Ngawi. Mudah-mudahan anak-anak dengan mempelajari tata tertib sebagai siswa SMP Negeri 3 Ngawi, anak-anak bisa memahami, bisa menerapkannya dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan aman, bisa belajar dengan nyaman, sehingga akhirnya nanti anak-anak bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama-sama materi tentang tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Ngawi. Tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik. Maksud tata tertib. 1. Terciptanya suasana kehidupan siswa secara tertib, sopan, sehingga siswa menjadi anak yang berkepribadian luhur, bertakwa kepada Tuhan, untuk mendapatkan kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan. 2. Terciptanya suasana belajar yang harmonis, aman, kekeluargaan, akrab, tentram, dan lingkungan sekolah yang berwibawa. B. Tata tertib pakaian, seragam, dan sanksi. 1. Tata tertib siswa di sekolah. Siswa menghormati dan taat terhadap kepala sekolah, bapak ibu guru, dan semua staf yang ada di sekolah. B. Siswa datang sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. C. Siswa masuk sekolah pukul 06.45 sampai dengan jam 15. D. Apabila datang terlambat, harus melapor kepada guru piket atau guru bimbingan dan konseling. Siswa tidak bisa masuk sekolah atau karena sesuatu hal harus mengirim surat ke sekolah. G. Apabila tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari karena sakit, harus ada surat keterangan dokter. H. Apabila tidak masuk sekolah tanpa alasan selama 6 hari berturut-turut atau tidak masuk sekolah sejumlah 10 hari tanpa alasan, siswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. I. Siswa yang meninggalkan jam-jam pelajaran tanpa izin dianggap membolos. C. Piket kelas harus datang 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai. K. Semua siswa harus turut serta menjaga kebersihan dan keindahan sekolah dan lingkungannya. L. Piket kelas bertugas membersihkan, membereskan, menjaga kebersihan, ketertiban kelasnya masing-masing. M. Siswa wajib memelihara ketertiban, ketenangan, keamanan kelasnya masing-masing. N. Siswa yang membawa sepeda harus menempatkan sepedanya di tempat parkir sekolah yang sudah disediakan dan harus dikunci. O. Siswa diharuskan mengikuti pembacaan doa bersama-sama di awal KBM dan di akhir KBM. P. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin maupun hari-hari nasional.
Siswa tidak dibenarkan membawa makanan di dalam kelas. R. Siswa tidak dibenarkan berada di luar kelas pada jam pelajaran. Pakaian seragam sekolah. Anak-anak wajib menggunakan pakaian seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seragamnya seperti apa? Anak-anak bisa melihat di dalam materi yang tadi telah disampaikan. Dua, pakaian seragam sekolah. Anak-anak wajib menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh sekolah. Apabila terpaksa suatu saat bajunya keliru atau bagaimana, sebelum masuk kelas kalian wajib lapor dulu atau memberitahukan kepada kesiswaan atau guru bimbingan dan konseling. Paham nggih? Ketiga, larangan. Anak-anak dilarang menerima tamu pada jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru piket atau guru BK. Anak laki-laki dilarang berambut gondrong atau dicat atau gundul. Tidak boleh memakai gelang, tidak boleh memakai kalung, dan tidak boleh memakai topi yang bukan topi sekolah. Siswa putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Siswa dilarang menyimpan, membawa, mengedarkan barang-barang yang terlarang, umpamanya sabu-sabu, buku-buku porno, gambar-gambar porno, dan lain sebagainya. Siswa dilarang merusak fasilitas yang ada di sekolah, umpamanya merusak buku, mencoret-coret meja, atau mencoret tembok. Siswa laki-laki dilarang minum minuman keras dan barang lainnya yang memabukkan. Itu antara lain larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di SMP 3 Ngawi. 4. Sanksi-sanksi. Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi. 1. Peringatan, teguran terhadap siswa yang bersangkutan. Pemberitahuan lisan atau tertulis kepada orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah. Menyerahkan siswa untuk sementara waktu kepada orang tua atau wali. Mengembalikan siswa untuk selamanya kepada orang tua atau wali. Dengan kata lain, dikeluarkan. Demikianlah anak-anak, materi tentang tata tertib siswa SMP Negeri 3 Ngawi. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah berakhir, anak-anak bisa masuk sekolah bertatap muka, kalian bisa menerapkannya dengan baik, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tentram, harapannya punya prestasi belajar yang bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ngene iki gak mau Pak, wis iso, Sar. Gak usah ngene. Wis nganggo ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu kan? Oke, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, perkenalkan saya dulu. Saya Ibu Ani Rimawati MPD di SMP Negeri 3 Ngawi. Saya mendapat tugas dari negara mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Jadi insya Allah nanti kalau kita sudah mulai pembelajaran, kita akan bertemu
dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada kegiatan MPLS tahun ini saya mendapatkan tugas dari sekolah menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu apa dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Ani sampaikan tadi, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Artinya, pendidikan itu meliputi aspek pengetahuan, perasaan, tindakan, sehingga ketiga aspek itu harus saling mengisi sehingga pendidikan karakter itu akan lebih efektif. Nah, fungsi pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosi. Ya, cerdas emosi merupakan bekal yang paling penting dalam mempersiapkan anak atau kalian menyongsong masa depan kalian. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis di pembelajaran sekolah. Nah, pendidikan karakter meliputi 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang universal atau yang umum. Yang pertama, karakter cinta kepada Allah dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan bertanggung jawab. 3, jujur, amanah, dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati, sedangkan yang terakhir, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ke-9 pilar karakter itu dalam pembelajaran nanti di sekolah akan diterapkan dalam seluruh materi pelajaran, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya dalam kegiatan keagamaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga, dan sebagainya. Jadi, anak-anak nanti akan mendapatkan pendidikan karakter secara implisit. Tidak langsung tampak tetapi secara implisit. Contoh, pada waktu anak-anak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, anak-anak nanti akan diajarkan bagaimana cara mengikuti kegiatan upacara bendera. Atau pada saat pelajaran agama, nanti anak-anak bagaimana cara melakukan sholat dan seterusnya di masjid atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Nah, pendidikan karakter ini memang sangat penting, apalagi di masa seperti ini, di masa yang banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh sekolah dan sangat diperlukan oleh anak-anak. Ya, anak-anak, pendidikan karakter sangat bermanfaat untuk kalian, untuk membantu kalian dalam mencapai cita-cita kalian. Nah, untuk pendidikan karakter ini bagi kita, bagi kalian juga dapat juga sebagai sarana untuk meraih prestasi akademik, ya. Sehingga nanti kalau kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, akan membantu kalian untuk bisa meraih prestasi yang kalian harapkan. Nah, anak-anak, saya kira cukup. Mudah-mudahan kalian mampu menerapkan pendidikan karakter ini pada kehidupan sehari-hari, dan mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu
supaya kita bisa bertatap muka di sekolah, kemudian anak-anak bisa menerapkan perilaku-perilaku karakter ini di sekolah dengan pantauan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru secara langsung, sehingga dapat membantu kalian dalam mengembangkan karakter yang sudah ada pada kalian masing-masing. Nah anak-anak, demikian materi pendidikan karakter, semoga bermanfaat dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, pesan Bu Ani di masa pandemi ini, jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan dan lawan COVID-19 dengan tetap semangat belajar, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Tentunya baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Perkenalkan anak-anak, nama saya adalah DRA Siri Hertati. Kalian bisa memanggil apa? Bisa memanggil Bu Sri atau bisa memanggil Bu Tati. Nah anak-anak, Bu Tati di sini mengajar bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti pada saat masa sekolah, kalian diajar bahasa Indonesia oleh Ibu Sri Hertati. Nah anak-anak, pada pagi hari ini materi MPLS, yaitu Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Nah tentunya kalau kalian ingin tahu, mari kita saksikan berikut ini. Cara belajar efektif yaitu proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentunya proses pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Berikut ini adalah tip-tip bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. 7. Hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dan mengerjakan ulangan dan ujian. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan PR. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. 14. Cukup istirahat, makan dan bermain. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 17. Cari seseorang pembimbing yang baik. 18. Jangan suka mencontek teman. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. 21. Hindari sikap tidak jujur. 22. Metode imitasi. 23. Real and error. 24. Conditioning. 25. Metode berpikir. 26. Mulailah dari yang kecil. 27. Sering-seringlah praktek. 28. Kalian harus fokus. 29.
Mohon bimbingannya. 30 menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Demikianlah anak-anak materi tentang bagaimana tata cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Demikianlah anak-anak materi belajar tentang bagaimana cara belajar kita dengan efektif. Mudah-mudahan itu nanti bermanfaat bagi kalian semua pada saat kalian belajar di sekolah. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian di rumah yaitu harus mematuhi protokol kesehatan. Demikian anak-anak yang perlu Ibu sampaikan. Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.